pertama. Ingat, game pertama juga bisa menjadi game untuk segalanya. Itulah yang Profesor bilang, game pertama itu menentukan. Iya. Walau kadang, Heeh. ya kan, untuk para mental yang sangat kuat, gak peduli mau game pertama, mau game kedua didapetin musuhnya. Biasanya kalau misalkan lagi di bench, Heeh. bilangnya tuh bahasnya tuh kayak first game of the day. Iya, Iya. game of the day. Masalahnya ini global band jadi bakal sayang banget kalau disia-siakan. So, mari kita melihat dan menyaksikan Grand Final MDL Indonesia Season 9 MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, power early yang memang kuat banget kalau kita ngelihat para player yang dibawakan dari Geek Fam sendiri dengan adanya Lilia. Baik lagi clearing yang cepat dan Frederin mungkin bisa aja mainin objektif di awal, Prof. Ya, ngomongin objektif di awal sebenarnya lebih ke Flower of Hope-nya dulu ternyata bakal dibawain sama Rinsia. Jadi rotasi yang akan dibawakan sepertinya dari arah Kisena akan lebih menuju kepada Gold Lane dan juga XP Lane. Dan kalau kita lihat dari emblem, Wilderness Blessing cuma ada di Rinsia. Jadi kayaknya backup cepat sih yang mau dimainin dari Rinsia. Dia bakal bermain di sekitar sungai, dia bakal bermain di sekitar objektif Turtle dan juga Lord. Jadi mereka bakal lebih aktif dalam merespon apa yang bakal dibawakan sama Geek Farm Junior di early game. Karena early gamenya mereka punya Matilda, mereka punya Lilia. Power clear-nya sangat-sangat kuat sekali. Iya, dan mungkin itu bisa menutup adanya potensial invasi yang dilakukan oleh seorang Baxia karena kita tahu ya betapa cepatnya rotasi yang bisa dilakukan, tapi untuk ke arah gold lane buat sekarang antara Toy dan juga Masako ini bakal memanggil para roamer pastinya untuk bisa memberikan sedikit bantuan lagi. Itu dia, kenapa ada di sana tentang Florin. Aku tadi sempat memikirkan karena Florin, tapi ketika setelah pick mereka lakukan terhadap Geek Farm dengan adanya sosok Lilia dan juga ke arah Xbox, aku nggak tahu kenapa aku lebih berpikir menuju ke arah pick over. Karena bermain dengan sustain seperti ini, tim Geek Farm Junior nantinya akan lebih kuat Profesor dan juga David untuk bermain di front to back Ya, ya. gara-gara ada export kan, salah satu alasannya. Ya, betul banget. Exportnya bakal lebih leluasa lagi ketika nanti dia udah punya efek live band untuk bisa mematikan bagaimana heal up yang bisa dibawakan juga dari Florin, tapi Mercy. Oke, tapi ternyata di sana iya, Salto Moe yang menuju ke arah rumput, menangkap sosok Sir Freddy, terangkap the first blood di tangan dia. Mereka tidak mencari sosok seorang Mercy, karena mereka tahu masih akan ada Viraga Arbor, masih ada Flicker, dan mereka melakukan checking boost. Ians, itu benar-benar jackpot on point. Iya, masih cukup pagi tapi kalkulasi yang tepat berhasil mereka lakukan dan sekarang keuntungannya 4 player kuantitas lebih unggul untuk RRQ Sena. Tapi Retribution berhasil didapatkan. No contest for this time. Membuat para pasukan dari tim RRQ Sena berhasil mendapatkan keunggulan. Benar-benar map awareness yang sangat baik dan wise choice untuk Ian. Ya, pembacaan rotasi yang sangat-sangat oke sekali. Dia benar-benar cek the blind bush. Dan kali ini dengan kemenangan Turtle yang pertama membuat mereka makin lebih leluasa untuk leading gold setidaknya 300 gold aja. Dan ini akan membuat rotasi dari RRQ Sena lebih enjoy untuk menuju ke gold lane-nya. Karena ini bisa lebih leluasa lagi untuk mungkin invade jungle. Atau bahkan mungkin menekan Sven juga agar levelnya dijauhkan oleh Ians. Ya, dan Geek Fam dengan kerugian bisa bilang di area XP berarti mereka harus coba untuk nge-trade. Entah itu mungkin di arah gold lane nih yang memang dari tadi cukup di babysit oleh seorang Mueza, tapi hati-hati mid lane. Oke, akan coba ditangan begitu saja. Rinsia akan meledak hilang. Flicker telah dikeluarkan kerugian yang sangat mahal, tapi para pasukan dari tim RRQ mereka mencoba untuk mendapatkan dengan retribution yang sudah terpakai oleh seorang Sven. Dan berhasil didapatkan, belum ada yang bisa menjemput Ians. Para pasukan dari tim RRQ Sena belum ada yang datang dan bahkan lihat tombak Sumatera udah keluar Red Force-nya, berhasil mendapatkan Ianska. Tahunnya terjadi, Netherrealm from Rinsia menyelamatkan Ians. Almost is never enough, itu dia hampir gak pernah cukup bisa mendapatkan Ians. Tapi ternyata Netherrealm save the day. Tapi itu keberanian yang tinggi banget ya Ians. Dengan adanya 2 pemain dari Geek Fam dia berani dapetin purple buff juga bahkan. Kalkulasi retribution yang diberikan Rinsia sebenarnya yang membuat dia masuk ke dalam sana. Ya, ditambah lagi Idok, dia tahu kalau misalkan Flower of Hope ini akan menjadi penyelamat. Makanya tadi dia tukar dulu, bunganya dikasih ke Baxia. Makanya dia bisa dapetin heal up lebih tuh, dapetin shield juga. Dan sekarang dengan adanya Rinsia, Netherrealm penyelamat membuat RRQ Sena masih berdiri kokoh dengan banyaknya member yang bisa melakukan team fight lanjutan di Turtle yang kedua. Ya, dan masalahnya sekarang perbedaan level antara kedua belah jungler udah mulai kerasa. Bahkan sampai ke arah 2 level. Apakah Geek Fam masih akan tetap melakukan kontes atau ini dia kita bakal lihat dari RRQ Sena. Memang tidak bisa dipungkiri kalau misalnya level itu berpengaruh sekali. Tapi ingat, the power of retribution tidak bisa dipungkiri. Fokus menuju ke sosok Sir Freddy terperangkap di depan sana. Dan bahkan lihat zoning out yang terjadi. Hampir saja berhasil mendapatkan 1 poin kill dan Tyrant berhasil mendapatkan 1 poin kill. Meanwhile para pasukan dari tim RRQ Sena
Mereka fokus karena seorang Sven, ini dia. Tidak ada jalan untuk sosok seseorang jungle dan bahkan Ians tidak menggunakan retribution-nya. Wah, zone out yang bagus banget dari Dairon mata. Langsung tertuju ke arah Freddy, tapi sekarang ada yang hilang. Pelan-pelan Mas Dairon, solo kill anyway. Dia dapetin 1 poin kill di area jungle, dia bahkan mendapatkan romernya down. Wow. Masih ada pertukaran 1 point kill, tapi lihat jungler dari Ians berhasil mendapatkan 1 point kill juga. Meanwhile dari top lane mereka tidak bisa mempertahankan turret mereka dari seorang Toy. Dairon Leku benar-benar mengerikan, solo pick off terjadi Profesor KB. Oh, terlalu banyak sih solo pick off-nya, bahkan sekarang Ians masih mencari target lagi. Setelah tadi dia menumbangkan X-Magic, harusnya next. Entah dia bakal menuju ke Guardian Helmet langsung atau dia bakal sedikit beralih dulu ke Radiant Armor agar nantinya damage yang diberikan dari X-Magic akan terdinai. Tapi Masako sudah punya Haskell. Ini permasalahan utamanya adalah untuk engage cara dari Masako. Karena dari Geek Farm Junior hanya Masako yang masih bisa farming. Once nanti Masakonya tertangkap entah dari Ians, entah dari Dairon, kemungkinan besar ini Geek Farm Junior bakal kalah dari semua lane-nya. Oke, berarti Nevin tandanya ini turtle yang cukup penting untuk Geek Farm Junior ya. Ya, dari objektif turtle kita tahu bagaimana impact-nya tadi bisa ngebuat poinnya juga ya cukup fat ya, cukup kenyang. Dan Buset. bahkan sekarang udah golden staff. Oke, sudah golden staff walaupun kalau misalnya aku tercepat pernah lihat di dalam La Liga scene kompetitif MPL itu atau MDL ada berada di menit yang kelima. Tapi lihat di sana Rinsia dengan sangat berani dan hampir saja tombak lintas Sumatera berhasil menancap ke arah sosok seorang Masako. Kalau Iya. tadi dia maju dikit. Oke. Winning condition masih dengan invade jungle dengan perbedaan level yang cukup signifikan. Membuat harusnya RRQ Sena akan lebih fokus ke objektif dan tinggal menunggu bagaimana perfect turtle. Yang nanti akan membuat power dari Ian semakin lebih kuat lagi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ mereka melepaskan begitu saja. Sonic akan cepat terjadi. Fokus menuju ke sosok Sven. Freddy di depan sana terperangkap dan bahkan the power of retribution di tangan Ian. Freddy tak ada jalan untuk pulang. Free hit dari seorang Moskov. Fokus menuju ke arah sosok seorang S-Magic dan No Purify Gaming. Merasa mendapatkan 1 point kill Toy. Menggila dengan adanya gold yang sudah diberikan oleh sosok seorang Ian. Ian masih berani untuk melakukan dive-in dari seorang Tyrant. Mercy terperangkap dan flicker. Cuma bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Geek Farm Junior. Zoning out perfect yang terjadi dari seorang Tyrant Leku. Iya, ini banyak banget ya yang bisa dikuras. Mulai dari spell, semua ultimate. Bahkan tadi Mueza mau nggak mau mencoba untuk ngebuka circling eagle-nya hanya untuk menghambat pergerakan dari RRQ Sena. Yang akhirnya sekarang 3 outer turret udah nggak ada lagi buat Geek Farm Junior. Iya. Semuanya terkuras sampai lihat Ian pun gak punya mana tapi masih belum mau pulang. Masih mau invade jungle. Dia benar-benar mau ngejauhin level dari X-Men. Dan sekarang invade pun gak bakal berhenti. Mueza memang baru selesai dengan adanya Flask of the Oasis. Tapi kayaknya itu gak bakal cukup untuk bisa mengcover semua teman-teman dari Geek Farm Junior karena udah terlalu owning dari RRQ Sena juga. 3.000 gold dengan ada gerakan freeze minion ini akan membuat nantinya Geek Farm Junior harus keluar dari zona aman mereka hanya untuk sekedar farming. Ya, perfect turtle ya. 3 turtle ngebuat mereka unggul sebanyak 3.000 gold. Tapi dengan perbedaan yang belum terlalu signifikan kayak gini, Geek Farm Junior pun masih bisa mencari momentum. Apalagi baik lagi kita tahu bagaimana sebenarnya power zoning out yang dimiliki oleh Geek Farm Junior ini juga cukup besar. Tapi kalau misalnya ngomongin early planning, mereka sudah berhasil. Tapi di sana ada Masako. Kali ini Masako dengan Purify, jadi bisa dibilang para pasukan dari tim RRQ Sena kalau berhasil menangkap Masako dan tenggelam di sana Masakonya bahaya banget. Dan untuk saat ini Ian kondisinya dia belum ada item menahan defense selain Skagga dan Helmet. Mungkin abis ini Oracle, tapi menurut aku setelah Oracle ada banyaknya Blade Armor, itu ngebuat Masako makin lebih sulit untuk bisa ngedeliver damage ke arah depan. Dengan resiko di depan sana, lihat tapakan sosok dari Mueza. Kapten pilot dari Mueza dia harus terperangkap dan Dairon mencoba untuk menaksa ke arah belakang. Damage terlalu besar, 2 point kill dapatkan dan membuat permasalahan dari tim Geek Farm terwipe vodka. Ini bencana. Mereka terejam-ejam di saat Lord muncul Nevin. Dairon mengudara dan itu ngebuat Geek Farm Junior langsung sengsara di rumahnya sendiri. Mereka gagal mempertahankan inner threat di area top lane dan sekarang tanpa basa-basi RRQ Sena akan segera mendapatkan Lord yang pertama. Wah, ini bakal jadi free Lord dengan keuntungan yang berlimpah sekali menuju ke 6.000 gold seharusnya setelah ini. Oracle dari Ians membuat dia mendapatkan heal up yang lebih pasti lagi dari Idok. Walaupun ada efek pengurangan dari
Spell Vamp atau bahkan Dragon HP dari Necklace of Durance, tapi Teamfight tidak mau dilepaskan Oh, lagi. tertarik, oh my god. Untung aja ada Guiding Wind, karena kalau enggak ini cukup berbahaya untuk mereka sendiri. Meanwhile, Lord bergerak menuju ke arah top lane. Perpasukan dari tim RRQ memaksa perpasukan dari tim Kickfam untuk bisa keluar seluruh ability atau bahkan sword skillnya. Supaya untuk mempertahankan Lordnya di arah top lane nanti mereka dengan sangat mudah mendapatkan satu base turret. Ingat, di Lord yang seperti ini, satu base turret itu udah mahal banget. Mahal banget, apalagi kita juga udah punya satu Wind of Nature, jadi akan lebih secure lagi untuk dirinya berada di area yang mungkin agak di tengah ya, supaya dealing damage-nya juga bisa lebih maksimal. Dan fleeting time dari Idok ini kuncinya, karena teamfight besar akan terjadi, jadi 2 kali belum efek, heal-nya bakal bener-bener seger banget buat member dari RRQ Sena. 2 kali belum itu bisa lebih prof. Kenapa? Karena ini mereka permain dengan sustain. Ada Faramis Satu juga. tumbang, 2 tumbang, masih ada lagi, ya kan? Bener. Dan kita bisa bilang bermain dengan sustain team fight ini RRQ Sena 8.000 gold. Agak cukup different dan di arah top lane mereka akan lepaskan begitu saja. Mereka fokus ke arah bottom lane. Lihat dengan adanya Last Insanity tidak akan berimpact cukup banyak untuk para pasukan dari RRQ Sena. Bahkan base telah pecah, akan mendapatkan satu point kill. Tertarik ke depan sana, X-Magic masih ada Flaxius, Last Dance. Para pasukan dari RRQ Sena, run trigger yang dia lakukan menurut aku bisa dibilang terlalu terburu-buru. Kalau menurut aku pribadi, Profesor. Ya, tapi setidaknya mereka mendapatkan satu base turret, jadi masih ada keuntungan yang bisa dibawakan. Ya, itu lumayan mahal juga ya untuk satu buah base turret, super minion bakal keluar. Tapi dengan item efficiency yang sudah mulai jauh nih, 8.000 perbedaan gold gimana Prof? Wah, ini udah jelas banget sih. Kalau teman-teman bisa lihat Toy dan juga mungkin Masako, ini terbilang ada sekitar 2 item perbedaannya. Ya. Bahkan dari tadi ya, Legend Sword-nya dari Masako belum dijadikan apa-apa. Masih terlalu bener-bener jauh banget by item. Tapi kalau kita lihat dari Oracle, ini yang paling menarik adalah karena adanya Idok dengan Florin. Jadi mau gak mau member dari RRQ Sena sebanyak mungkin harus bikin Oracle biar heal up-nya jadi lebih banyak juga. Ya, ditambah lagi kita tahu Dairon dia punya lifesteal yang tinggi, ya kan? Dan dia butuh Oracle itu, ditambah lagi dia punya sosok Idok. Jadi untuk menumbangkan Dairon, effortnya banyak. Effortnya banyak, Effortnya banyak. Belum lagi kayaknya dia udah punya 2 Lighter Jack kan? Kayaknya bakal menuju ke item-item seperti Blade Armor. Yes, mereka butuh Blade Armor seperti yang aku sempat bilang tadi ya Profesor ya. Karena Select Plate-nya juga kan udah ada di tangan dari Ians nih. Tinggal kalau misalkan udah ada 2 Blade Armor, minimal-minimal Masako harus bisa punya mungkin Great Dragon Spear biar damage-nya lebih oke. Dan ditambah lagi Toy udah punya Maleficor kali ini Nevin. Full item ya, udah 6 item dijadikan sama Toy. KDA yang sangat-sangat baik sekali, 502 gold lane yang bener-bener menang banget kondisinya dari semua lane. Iya, penetrasinya juga bukan cuma datang dari physical damage, tapi dari magical damage yang dimiliki oleh seorang Rincia juga harusnya sudah sangat cukup untuk bisa memberikan damage tambahan buat Geekfam. Apalagi lihat cepet banget untuk Lord yang selanjutnya berhasil ada di tangan RRQ Sena. Ya, yang menurut aku cukup mengerikan adalah kalau mereka mencoba untuk mempertahankan Lordnya, tapi piercing strike-nya ke arah belakang, itu sakit banget. Itu yang bisa ngebuat para pasukan dari tim Geekfam Junior yang punya capability dalam front to back, itu malah sedikit demi sedikit akan hancur, Profesor. Iya. Permainan pressure yang lagi-lagi ya, ini nggak bakal berhenti dari RRQ Sena. Mereka ingin melakukan freeze terhadap minionnya, agar nanti mereka lebih unggul dari segi gold. Dan on the way 10.000 gold, karena 2 struktural turret di mid lane, top lane bisa saja dihancurkan dengan cepat. Oh, langsung ada Dairon mengudara menuju ke arah backline, fokus menuju ke arah Masako, dapatkan X-Magic. Akan Anda bisa menyelamatkan base mereka dengan another round satu demonis dan mega kill. Dan di bencana, mereka mempertahankan base-nya tapi tidak ada jalan untuk pulang dari wipeout. Gak dipilih untuk RRQ, mereka mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Bukan wipeout pilihan mereka, tapi kemenangan yang utama. Wow, game yang terhitung bisa dibilang sangat cepat. RRQ Sena bermain dengan cukup bersih, gak ada mistake yang bisa mereka lakukan, tapi 2 Lord saja yang mereka butuhkan untuk mengamankan poin yang pertama. Dan